Halo guys, selamat datang di Berbincang bersama BCC dengan host favorit kalian, Rangga Andito Daman Indra. Kali ini dengan edisi Data Science. Jadi kita mau bahas apa hari ini? Bahas nama saya dulu Pak. Boleh, perkenalan dulu mungkin. Perkenalan dulu kali ya. Firhan Imam Haikal. Jadi dari DS juga sama seperti Bapak Rangga ini. Betul, jadi perkenalkan namaku Rangga. Gak usah 2 kali, Nggak apa-apa. Tadi nama lengkap, nama gua Rangga, gua dari DS-nya BCC. Kemudian kita punya special guest nih dua ini ya. Siapa? Boleh? Halo semuanya, saya Zaki dari DSBCC juga. Oke, boleh. Next-nya. Saya Biu dari DSBCC juga. Nice banget. Hai, Guys, ya. Keren banget. Kita mau bahas apa sih tadi? Aku nggak tahu. Kita mau bahas apa sih? Atau itu Kita mau bahas apa sih? Oke. Iya. Ingat topiknya dong. Iya, ingat. Jadi kita di sini bakal bahas soal ChatGPT. Kayak teman-teman udah sering pakai nggak sih di kehidupan sehari-hari, mulai dari nugas, lapras, skripsi, maksudnya pertanyaan umum ya, seperti membantu ya pekerjaan teman-teman lah di Betul kesehatan. banget. Nah, kita dari anak-anak DS kan data science banyak modeling nih. Kita bakal ngebahas soal ChatGPT hari ini. Gitu. Betul banget ya teman-teman semua. Jadi ChatGPT ini memang sudah terbukti banyak membantu saya ya khususnya untuk pekerjaan kuliah. Nah, tapi karena biar tidak dimarahin ini ya, biar tidak dimarahin dosen pas dosen yang lihat, kayaknya nggak usah dibahas dulu deh. Iya. Oke, mungkin kita mulai dengan bahasan pertama. Apa sih Mas Firman bahasan pertamanya? Nah, kan developer nih seperti kita kan pasti butuh ChatGPT nih ya. Betul banget. Nah, tapi nih kemarin saya dengar ada developer Samsung yang debug di ChatGPT. Belum. Kalau kalian nggak mengerti viewers, kalau kalian sudah mengetikkan sesuatu ke ChatGPT, itu masuk ke database-nya, oke? Mungkin Mas Biu boleh memberikan pendapat soal game. Emang ada sebagai developer, emang apakah kita emang harus sering-sering ke debug ke ChatGPT atau lebih baik kita langsung ke debug sendiri gitu? Sebenarnya kan sebagai kita developer itu kan pasti kita nggak hafal semuanya ya. Betul. Nah, dari dulu kita selalu googling kalau apa. Tapi semenjak ada ChatGPT semuanya kan jadi lebih mudah, soalnya udah semuanya ada di situ, udah dirangkumin, ada code snippetnya juga. Jadi apa sih sebenarnya kurang dari situ? Kan kayak udah jadi surganya developer kan. Betul banget. Nah, tapi ketika kita membahas hal yang sensitif, misal code base-nya suatu perusahaan apalagi sebesar Samsung ya, itu dibahas di situ, itu bahaya juga kayak katanya Mas Rangga tadi kan, nanti masuk ke database mereka. Gimana dong? Mas Jeki mungkin mau memberikan pendapat? oh aman aja ya. Loh, wah, bentar. Mas ini suka pakai ChatGPT ya buat debug ya, jangan nih. Gimana nih? Gak tahu sih ya. Kalau kan semua pekerjaan saya aman loh, kayak terus semua kan. Oh iya. Betul. Saya juga setuju sih. Ya, Iya. ChatGPT sahabat saya. Betul. Saya kenal dia jauh-jauh. Oke deh. Ya sih. Kalau Mas Firman sendiri gimana pendapatnya coba? Mungkin gini sih, ChatGPT ya untuk sebagai membantu kita dalam debugging tentu oke lah, nggak apa-apa. Tapi bro, read documentation lah gitu. Dokumentasi kan banyak, dan tertera semuanya gitu. Oh, kita baca satu kan itu hal lebih efektif. Kita jadi kalau misalnya kita lihat ChatGPT itu sama aja kita ngetek. Oke, jawabannya kenceng kayak oh ya ini ingat lagi. Tapi nggak akan lama di otak misalnya. Kalau kita nggak klik dilanjutin dari mana sih asalnya? Ya kan? Setuju kan? Terutama bagi Pak Rangga gitu. Menurutku juga untuk masalah AI ini ya, itu tuh membuat kita semua tuh tambah males ya nggak sih? Iya, Ya nggak betul. sih? Terus apalagi gini, aku tuh sebenarnya punya pertanyaan gitu. Menurut kalian ya, karena ChatGPT itu ini ya bisa men-generate code snippet juga. Itu apakah kayak front end developer, penulis, terus konten kreator segala macam, apakah mungkin pekerjaannya itu bisa digantikan oleh AI ini gitu? Menurut kalian gimana? Sepertinya sih pekerjaan tidak akan digantikan oleh AI. Cuma hanya orang itu aja harus bisa beradaptasi dengan AI. Ya kan? Oke. Iya sih, tapi memang apa ya? Kadang tuh
bayangin ya, penulis yang sudah bertahun-tahun dia berkarya sebagai nulis buku. Nah terus misalnya dia kalah dengan seorang pemula yang cuma ngetikin berapa kalimat aja di ChatGPT langsung keluar gitu ya, banyak gitu kan, kasihan gitu ya. Jadi memang alih-alih memudahkan itu kadang mengkhawatirkan juga gitu, bisa menggantikan kita juga. Tapi sebenarnya bisa gini sih, kayak kita tuh bisa lebih fokus ke hal yang lebih advance lagi. Gimana? Jadi misal kita lupa nih kayak fungsi induk itu gimana ya? Ya intinya kita punya ide itu, tapi kita nggak ngerti gimana. Terus kita kan cari ada code snippetnya tinggal lepas. Nah akhirnya kita bisa fokus ke hal yang lain. Kalau masalah tergantikan ya saya nggak tahu ya, karena belum di masa depan. Tapi yang jelas tuh bisa membuat kita fokus ke hal-hal yang lebih advance lagi. Gitu sih kalau menurut aku. Menarik. Memang kalau misalkan semacam task yang repetitif ya istilahnya ya, itu bisa diselesaikan oleh AI. Tapi kalau misalnya untuk tugas-tugas yang lebih advance, itu tetap harus ada manusia yang mengoperasionalkannya. Mungkin kita nggak dari ChatGPT aja, dari zaman dulu misal Steam Engine, Industri 4.0 itu kan mereplace banyak pekerjaan manusia sebelumnya. Misal kalau misalkan dulu ada penunggang kuda buat transportasi, sekarang ada kereta. Iya juga. Iya, jadi memang perkembangan tuh suatu keniscayaan. Tapi bagaimana cara kita mengontrolnya adalah skill set kita sebagai manusia juga harus berkembang hadapi itu. Dan dari soal yang non teknis kayak mungkin seni, musik dan sebagainya, itu memang bukan domain saya, tapi saya melihat banyak perdebatan, misal AI art. AI art yang terus yang tadi Mas Angga juga bilang salah satunya. Mungkin itu jatuhnya lebih ke etika atau bisa diintegrasikan copyright di sana gitu. Karena pada akhirnya AI art dengan lukisan yang direferensikan oleh manusia itu pasti berbeda kualitasnya. Tapi tentu kita nggak bisa disamain domain AI sama manusia di waktu yang sama. Misal waktu itu ingat nggak ada lomba yang AI art sama lomba lukisan manusia disamain. Oh iya. Yang juara satu ya AI artnya. Iya. Betul. Nah, itu ya. Memang AI ini tuh entah bisa menjadi bantuan atau bisa jadi masalah ya memang seperti itu. Apalagi ngomongin tentang kemampuannya itu yang memang kalau bisa agak endless possibilities. Karena sekarang aja AI itu udah di mana-mana, termasuk AI buat nulis, AI buat gambar ada, AI buat suara pun ada. Entah ini kita pakai atau enggak nanti AI buat jadiin suaranya ya. Nah, jadi memang macam-macam AI ini tuh kadang tuh kalau memang kita gunakannya harus kita manfaatkan baik-baik lah intinya ya. Karena apa namanya? Kalau misalnya enggak, ya dia bisa terancam gantikan kita malah. Ya sih. Ya, dan kembali ke yang pertama tadi ya, setuju kalau misalkan kita menggunakan ChatGPT tentu kita pasti menggunakan, tapi kalau misalkan kita tidak memiliki domain knowledge-nya terhadap level developer itu, ya hasil kita juga nggak akan tahu apa yang kita inputkan gitu. Lebih sering kita salah input nggak sih dibanding saya ini? Ya, betul. Iya. Dan inputan itu teman-teman perlu domain knowledge dari orang tersebut. Betul banget tuh Kak. Nah, mungkin kalau misalkan kita membahas lebih lanjut soal AI ini memang banyak endless possibilities, tapi yang jadi intinya adalah memang harus ada clear ground di sini ya Mas. Betul. Peraturan dan sebagainya gitu. Betul. Nggak bisa asal kayak AI comot dari sana sini sebagai dataset tanpa ada copyright tertentu. Meskipun kalau oke lah ada company yang melegalkannya is okay, tapi kalau misalkan itu ada copyright tertentu, dia tetap harus diadreskan. Nah ini pentingnya ada mata kuliah etika untuk AI. Itu penting karena kita berinteraksi sebagai manusia itu pasti interaksinya bakal sama teknologi terus gitu, dan satu kecerdasan lawan kecerdasan yang kolektif nih ya susah. Setuju nggak? Setuju banget. Setuju, pasti bakal kalah gitu. Dan mungkin kesimpulan akhir itu cukup untuk menutup pembicaraan kita kali ini. Terima kasih teman-teman sudah nonton dan dengerin. Sampai berjumpa lagi di Berbincang bersama BCC. BCC Enjoy. Dah.